Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mary Anggraini, dosen tetap program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur, Jakarta. Melalui video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari penilaian diri unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Paparan ini menggambarkan bagaimana saya merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan serta mengembangkan kompetensi mahasiswa sesuai bidang keilmuan teknik informatika. Mata kuliah yang saya ampu pada semester genap 2025-2026 ini adalah analisis teks pada media sosial, disingkat ATMS, dengan kode mata kuliah KP 398 dan bobot 2 SK. Ini merupakan mata kuliah wajib pada kurikulum berbasis OB di semester 4 untuk peminatan Artificial Intelligence bidang teks. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dibekali kemampuan memadukan Natural Language Processing, Social Network Analysis, serta Machine Learning untuk mengekstraksi wawasan data media sosial. Luarannya meliputi analisis sentimen, pemodelan topik, hingga pemetaan jejaring interaksi. Selain teori, keterampilan praktis ditekankan mulai dari pengumpulan data, pre-processing, pemodelan, hingga visualisasi wawasan. Pembelajaran dirancang untuk mencapai 3 capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 02 untuk analisis masalah kompleks, CPL 11 untuk infrastruktur data, dan CPL 12 untuk penerapan pembelajaran mesin. Turunan dari CPL tersebut diwujudkan dalam 3 kemampuan utama atau CPMK. Pertama, menerapkan algoritma pembelajaran mesin untuk analisis teks. Kedua, menganalisis struktur jaringan media sosial dengan social network analysis. Dan ketiga, membangun infrastruktur data pendukung model artificial intelligence. Materi disusun dalam 16 pertemuan yang terbagi ke beberapa tahap. Diawali dengan konsep dasar, NLP dan text mining, dilanjutkan pengumpulan data melalui scraping Google Play Store dan X atau Twitter. Selanjutnya, teks dilabeli dan diproses melalui pendekatan leksikon, serta ekstraksi fitur sebelum dimodelkan menggunakan algoritma klasifikasi, klasterisasi, dan pemodelan topik. Materi dilengkapi dengan social network analysis, serta deteksi trending topik, dan ditutup dengan proyek kelompok yang mengintegrasikan seluruh kompetensi menjadi satu studi analisis media sosial yang utuh. Perkuliahan dirancang secara blended learning yang mengkombinasikan tatap muka luring dan sesi daring via Zoom. Pendukung pembelajaran difasilitasi melalui LMS Universitas Budi Luhur, Google Colab, dan WhatsApp Group. Metode pembelajaran menerapkan project-based learning dan collaborative learning, di mana mahasiswa secara aktif melakukan praktek coding langsung dan diskusi 2 arah. Seluruh alur ini bermuara pada proyek akhir kelompok secara mandiri, di mana hasil analisis media sosial yang terbaik didorong untuk dipublikasikan pada konferensi ilmiah. Sistem penilaian dilakukan secara transparan berbasis rubrik dengan proporsi kuis 10%, tugas praktikum 30%, UTS teori dan coding 20%, serta UAS berbasis proyek kelompok sebesar 40% secara end-to-end. Melalui evaluasi ini, mahasiswa dibentuk tidak hanya paham teori, tetapi juga siap menjadi data scientist dan text analis yang kompeten. Sebagai gambaran konkret, berikutnya adalah simulasi pembelajaran pertemuan 9 dengan topik klasifikasi teks, di mana mahasiswa dituntun membangun model klasifikasi berbasis naif bias, dilengkapi studi kasus riset yang telah dipublikasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat semua, tetap semangat dalam belajar ya. Alhamdulillah nih kalian sudah melalui UTS ya minggu lalu ya. Sekarang sudah pertemuan 9, artinya sudah separuh jalan dari 1 semester kalian lalui ya. Melakukan UTS, semoga baik ya, amin. Dan UAS, jangan lupa tugasnya semua kerjakan. Oke? Ya. Nah, mulai dari pertemuan 9 ya sampai ke pertemuan 14 nanti kita akan hal yang kemarin pertemuan kita akan modelkan sehingga kita dapatkan hasil ya sesuai dengan materi-materi yang akan diberikan di 9, 10, 11, 14 adalah project ya, project dari 1 sampai 13. Oke ya. Oke, baik, sebelum kita mulai kita berdoa dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke materi pertemuan 9 ya. Tentang klasifikasi teks. Ada yang ingat pertemuan ya, kita belajar apa, Sela? Fitur ya. Jadi dari teks yang kita crawling, kita scraping dari YouTube, dari Play Store, dari Twitter, sudah kita bersihkan, sudah kita pre-processing baik standar maupun aware, ya, konteks aware, lalu kita ekstraksi. Metodenya ada yang ya, Dimas. Metodenya tuh ada banyak, salah satunya itu adalah TF-IDF, back of word, word embedding, word embed, dan fast text. Oh ya, fast track kamu udah coba fast track? Udah coba. Iseng, Bu. Iya, bagus ya. Jadi belajar itu tidak selalu yang dosennya kasih ya. Kalau ada sesuatu hal lain yang selain dosennya kasih, bisa dieksplor sendiri ya, bisa dibahas di kelas kembali. Oke. Ya, sekarang kita masuk nih klasifikasi dari hasil ekstraksi fitur. Jadi hasil ekstraksi fitur yang kita kelola di pertemuan 7 ya, itu adalah bahan baku. Bahan baku untuk apa? Untuk klasifikasi nanti, untuk memodelkan klasterisasi, untuk social network analysis, dan juga deteksi trending topik. Ya. Nah, kenapa klasifikasi? Nah, ada yang pernah nggak itu kita pakai hari-hari, terus email misalnya masuk ke spam emailnya, ada yang pernah kejadian? Iya, kan ya. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari klasifikasi teks. Kemudian ada yang bilang ini ya hoax, ini fakta, ini opini, ini hoax, ada? Nah, itu juga bagian dari klasifikasi teks. Ada yang bilang ini sentimennya netral, tahu? Tentang analisis hasil dari klasifikasi. Sebelum ke situ, apa sih yang mau kita bawa pulang hari ini? Ya, oleh-olehnya. Ini adalah sub CPMK tujuan pembelajaran kita hari ini. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan membandingkan model klasifikasi. Ya. Kemudian mampu mengevaluasinya ya dengan function metrik dan one score. Nah, kita ya, tadi ya, 7, ingat kita sudah mengekstrak fitur dengan back of word, TF-IDF,
word embed, word to fact, bahkan Word ya, kemarin kita coba ya. Kemudian kita sudah UTS hari ini, fitur yang dapat di pertemuan 7 sebagai input model klasifikasi teks. Ya. Ekstraksi fitur, kita akan prediksi. Jadi klasifikasi kita buat model, di mana model itu nanti pintar mengklasifikasi kelas-kelas. Apa sih fitur? Nah, fitur misalnya gini, ada kelas SI, ini misalnya SI kan, kelas TI, ya. Apa fiturnya yang menandakan kalau mahasiswa ini kelas TI, kelas SI, kelas SK? Ada yang tahu? Taunya dari mana? Kalian kelompok TI, kelompok SI, kelompok Dari ini dari NIM, betul Dim, ya. Dari NIM, apanya? angkanya berbeda. Angka ya. Kalau TI? 2. Gimana Eva? Kalau TI? Tuh, satu. Satu dua. SI. TI satu. SI 2, SK 3. Iya. Ya. Itu adalah fitur. Gina masuk. Oh, fiturnya Gina 1, berarti masuk kelas TI. Fiturnya Arif masuk 2, berarti masuk kelas. Aman? Aman dulu. Baik. Ingat ya, harus ingat. Ini pipeline dasar ya untuk menjadikan hasil dari klasifikasi ya. Kita sudah mulai dari input text, dari crawling, unstructured data. Kita sudah lakukan pre-processing. Dari sini kita ambil token list, kita masuk ke dalam fitur. Ya, ekstrak fiturnya, kemudian diberi label, lalu kita klasifikasi. Hari ini klasifikasi dulu. Minggu depan kita klasterisasi. Nah, sudah ya? Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Ya, tahu ya tujuan kita di sini sekarang hari ini memodelkan hasil dari pertemuan 7. Klasifikasi. Ya. Kenapa sih harus diklasifikasi? Menggunakan model terutama. Kenapa harus algoritma? Media sosial kan main. Ini karena 80% data di media sosial adalah unstructured data. Terutama juga ada suara, ada yang embed, gabung, suara, gambar, ada suara, apalagi? Teks ya, ada teks gambar, ada teks suara, ada yang hanya teks, oke? Unstruktur. Kalau kita kelola triliunan data, huge datanya, kira-kira sanggup? Human being melakukan klasifikasi dari sejumlah data teks. Oke, makanya kita perlu algoritma machine learning yang bisa mengklasifikasikan. Nanti kita lihat ya, kenapa kita klasifikasi, manfaatnya. Kenapa pentingnya harus dengan machine learning? Sekarang secara scalability, ya, scalability dari skala kecil sampai besar. Dia sanggup ya melaksanakan. Kemudian real time analysis. Dia real time, data datang langsung dihasilkan hasil klasifikasinya, ya. Itu konsisten kriteria.
Teman kan kadang nggak bias karena di mood nggak enak sebagainya, maka konsistensi dari kekonsistenan kriterianya turun. Jadi bias hasilnya ya. Kita bagi menjadi training dan data uji. Ya. Maka model akan mentraining ya algoritmanya. Dalam hal ini nanti kita akan menggunakan naive Bayes. Akan mentraining data fitur yang kita berikan. Ya. Training. Kemudian misalnya 80% dari data yang sudah ada fitur dan labelnya, 80 untuk training, 20% untuk uji. Ini di sini, dimodelkan. Oke, bagus data trainingnya dengan uji. Lalu satu lagi langkahnya adalah memprediksi. Model udah jadi, ya, ada data baru. Data barunya diprediksi. Model ini bagus nggak untuk mengklasifikasi data? Ya. Kalau dia hasil modelnya bagus, ya, robust, kuat, dan dia handal, maka pada prediksi dia akan mendatangkan keakuratan yang tinggi. Oke, jadi ini langkahnya. Pertama kita akan mentraining algoritmanya, lalu menguji, membuat model, lalu kita prediksi memakai model yang sudah kita buat. Ya. Nanti baru nih prediksinya. Bagus nggak? Harus ada evaluasi. Evaluasinya nanti kita menggunakan metrik. Ada confusion metric, ada advanced score. Masih ikut? Oke. Sekarang metodenya. Ya. Penerapannya sudah. Cara pengklasifikasiannya sudah. Sekarang caranya dengan metode apa? Kalau kemarin fitur dengan TF-IDF, back of word, word to fact, sekarang ada 3 cara. Pertama dengan rule base, kita sudah praktekkan ya dengan leksikon ya. Oke. Ada perbedaan di situ. Ketika dia prosedurnya dengan hasilnya berapa, leksikon berapa. Kemudian hari ini kita kalau ini dengan aturan yang kita buat, tapi dia domainnya sempit. Nah, sekarang dengan machine learning kita berharap model mempelajari pola fitur ya, secara mandiri. Jadi dia hasilnya akan kita lihat nih hari ini ya, bagus atau tidak. Kelebihan dan kekurangannya kalau ini sangat akurat, apalagi kalau sudah hybrid. Ya. Hybrid itu gabungan antara rule based dan machine learning. Kapan pakainya? Ada yang tahu? Kapan kita pakai? Baru nih prediksinya. Bagus ya? Ini contoh penelitian menggunakan naive Bayes yang saya lakukan. Sudah terbit di iOS, ya, Journal Publishing Scopus dengan 15 citasi. Untuk apa waktu itu saya buat? Untuk penyandang disabilitas. Tunarungu, karena belum semuanya paham bagaimana tunarungu saat itu.
dipikir kalau tunarungu itu sudah tidak bisa dengar. Ya. Tapi kita bisa membuat iChatbot. Ya, ini iChatbot itu singkatannya dari I can chat and talk. Sebenarnya bot. Jadinya si tunarungu itu sebenarnya bisa chat, bisa talk. Ya. Oke, makanya masalah ini saya angkat. Kemudian masalahnya penyandang disabilitas sulit menemukan informasi yang spesifik yang mungkin tidak narasumber yang memiliki keahlian terhadap itu. Dokter, audiologis, dan lain sebagainya. Ya, memang saya datangi untuk mendapatkan informasi itu. Kemudian metodenya menggunakan interaktif, question answering interaktif, ya, menggunakan naive Bayes. Ya, sehingga hasil dampaknya apa? Hasil dampaknya tercipta mekanisme tanya jawab yang mendukung literasi mandiri. Jadi walaupun di pelosok sana, dia bisa akses. Dia tahu apa itu hearing impairment. Ya. Jadi kalian bisa lihat ya, dari metode seperti ini, hasil dampaknya bisa dimanfaatkan. Ya. Oke? Kelihatan ya, bisa ya? Nah, kalian juga bisa buat nanti. Nah, ini beberapa apa Sela? MBG. Sentimennya nih. Negatif, positif, netral. Netral. Oh, Sela netral. Dimas? Negatif. Negatif. Kita? Ada yang positifnya? Ada yang negatif. Lihat ya, dari satu kelas aja kita dapatkan opini. Ini apa yang terjadi di dari 110 data set yang kita punya, tweet berbahasa Indonesia tentang program MBG didapatkan kita klasifikasi menggunakan naive Bayes yang positif, negatif, dan netral. Lihat hasilnya. Nah, kalau data seperti ini menarik, namanya data negatifnya terlalu tinggi, sementara netral dan positifnya rendah. Kenapa? Data apa disebutnya? Data tidak seimbang. Ya. Imbalance data. Kelihatannya udah dapat akurasinya tinggi, tapi datanya tidak seimbang. Kita harus cek, ya, harus cek bagaimana menangani data tidak seimbang. Itu juga harus dipraktekkan. Ya, kalau kalian menemukan data imbalance, lakukan dengan metode apa, Rif? Atau bisa dengan memberikan nilai rata-rata yang sama ya di dalam data. Oke? Nah, ini pelajaran penting. Kalau akurasi bisa menyesatkan, kita harus cek F1 score-nya. Nanti kalian dengan kuisnya ini. Kita lanjut, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Lanjut. Ya, mana hasil analisanya? Yang naive Bayes. Oke. Tadi yang apa namanya? Klasifikasi. Pakai naive Bayes. Mana grafiknya? Ini ya. Oke. Dimas mana? Di e-learning ya, itu mana hasilnya tadi? Kolabmu mana?
Sudah jadi? Oke. Nah, sudah? Reva? Oke, ini confusion matrixnya dapat berapa? Akurasinya 66,67 ya. Reva dapat 66,67. Kamu dapat berapa? Sama ya. F1 skornya berapa? F1 skornya 0,53. Oh, no. Ini masih di atas. Jadi F1 skor itu kita usahakan di atas 10 ya. Mana Gina? Oh, F1 skornya 0,99. Wih, bagus ya. Datamu berapa? Jumlah datanya? 1000. Oh, 1000. Dengan 1000, Gina dapat F1 skornya 0,99. Ya. Bagus itu. Berarti data kamu balance dan akurasinya berapa? Oh, 150. 100. Ini Akurasi. ini 90. Oh, 98. Ya. Nah, ini modelnya udah cukup baik. Kalau dia akurasi 98, F1 score dapat 90. Ya, dia datanya ada 1000. Mungkin datanya dia balance ya, karena ada 1000 tadi yang kita contohkan 130 ada imbalance data. Ya. Nah, ini nanti dilihat apa yang harus dilakukan tugasnya. Sekarang bandingkan naive Bayes dengan SPM. Oke ya. Oke, nanti dilihat hasil metriknya. Oke. Kemudian minggu depan sudah ada semua ya? Ini? Oke. Pertemuan minggu depan kita akan kasih. Tidak berlabel. Ya. Maka kita akan bahas di pertemuan 10. Oke, ada tidak? Sudah paham? Sudah dapat tadi. Jadi itulah klasifikasi dengan algoritma naive Bayes. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akhiri ya hari ini. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Kalian sudah dapat apa itu klasifikasi, dari mana kita memodelkannya, penerapannya, metodenya, penggunaannya, bagaimana harus dilakukan jika tidak seimbang. Kemudian kita bisa lihat matriks akurasinya dan F1 score. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di pertemuan 10 membahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Kemendikti-Saintek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 3 Jakarta, serta tim sertifikasi dosen 2026 atas arahan dan fasilitas yang telah disediakan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Budi Luhur Jakarta, rekan sejawat, serta para mahasiswa atas dukungan penuh hingga seluruh kegiatan pembelajaran berjalan lancar.